Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Nikmat ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Allah SWT memberikan kita hidayah di atas Islam. Nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar, lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita bisa bandingkan besarnya nikmat ini dengan azabnya orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 91, dan juga Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 36, ayat 37, bagaimana orang-orang kafir itu disiksa oleh Allah dalam neraka, dan mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas, tetapi tidak bisa, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya, jutaan tahun, dan tanpa batas disiksa dalam neraka. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah dari Islam. Ini nikmat dari Allah. Ini merupakan taufik dari Allah. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita di atas Islam. Makanya kita wajib bersyukur untuk berpegang teguh dengan agama ini. Dan Allah telah memberikan kepada kita kelapangan, diberikan hidayah. Karenanya hak hidayah itu hak Allah Ta'ala. Hidayah taufik di tangan Allah. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Kalau seandainya Allah kehendaki, semua manusia beriman. Kalau Allah kehendaki. Tapi ada yang beriman, ada juga yang kufur. Maka dalam agama Islam, kita hanya mengajak orang kepada agama yang hak ini. Tidak boleh memaksa, hanya mengajak dengan cara yang baik, dengan hikmah, agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau iman, silakan dia beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan dia kufur. Tapi semua punya konsekuensinya. Harus orang yang beriman, konsekuensinya kalau betul-betul dia beriman, dia wajib melaksanakan syariat agama ini, yang akan membawa dia kepada kebahagiaan yang abadi, itu surga. Kalau dia kufur, dia juga akan mendapatkan konsekuensi dari kekufuran itu, akan dimasukkan ke neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini nikmat yang paling besar, itu nikmat Islam. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am di ayat 125. Nanti antum lihat dalam surah Al-An'am ayat 125, surah yang ke-6 ayat 125, Allah berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja, ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah petunjuk, maka Allah bukakan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi sesat, maka Allah jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Perhatikan dalam ayat ini, barang siapa yang dikehendaki Allah, Allah tunjuki dia, Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah sesat, maka Allah jadikan dadanya sempit
seolah-olah dia mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang dilapangkan dada kita oleh Allah untuk menerima agama Islam ini. Orang tua kita juga diberikan hidayah Allah. Dia menjadi orang-orang Islam. Kakek kita juga demikian. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini nikmat yang besar. Tapi ada orang-orang yang orang tuanya tidak diberikan hidayah oleh Allah, tapi anaknya diberikan hidayah, dia masuk Islam. Ini nikmat bagi anak ini, dia menerima agama ini merupakan nikmat yang besar yang wajib dia syukuri. Allah juga menyebutkan di dalam surah Az-Zumar, surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 22. Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapatkan cahaya dari Allah sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah menyebutkan orang yang lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini berada di atas cahaya Islam, cahaya iman. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau beriman, berbeda dengan orang-orang yang tidak mau masuk agama Islam, maka hatinya keras dan mereka itu, kata Allah, berada di atas kesesatan yang nyata. Makanya orang-orang kafir yang mereka tidak masuk agama Islam, mereka hidupnya dalam kegelapan, mereka hidup dalam kebingungan, mereka hidup dalam kesesatan, mereka hidup dalam kesengsaraan. Meskipun kita melihat mereka itu kaya, mereka diberikan fasilitas oleh Allah Ta'ala, tapi tujuannya Allah memberikan fasilitas kepada mereka itu agar mereka bertambah dosa. Allah berikan kesenangan, kekayaan kepada mereka bagi orang-orang kafir agar Allah menyiksa dengan kekayaannya itu, dan mereka mati dalam keadaan mereka tersiksa, dan nanti ditambah lagi dengan azab kubur dan juga azab neraka yang abadi, yang kekal. Makanya ketika mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah di api neraka itu, mereka ingin minta seteguk air, nggak diberikan oleh Allah. Seteguk air, seperti disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf di ayat 50 Allah menyebutkan, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Dan ketika penghuni neraka mereka memanggil kepada penghuni sorga, an afidu alaina minal ma', berikanlah kepada kami air, berikan kepada kami seteguk air, aw mimma razaqakumullah, atau dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Qalu, mereka penghuni surga mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma 'alal kafirin, Allah mengharamkan air dan rezeki atas orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir di neraka itu tidak akan mendapatkan minuman air yang sejuk, tapi mendapatkan air minuman yang panas. Makanya kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Makanya nikmat yang paling besar kita diberikan petunjuk dari Islam, dan nikmat yang paling besar lagi kita diberikan oleh Allah Nabi yang terakhir, yaitu mengutus Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nikmat yang paling besar. Allah menyebutkan tentang nikmat ini bagi orang yang beriman di dalam surah Ali Imran di ayat 164. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, arti karunia yang besar kepada orang beriman, ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah,
sungguh sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, umat ini dalam keadaan sesat, fi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata, dalam kegelapan, dalam kesengsaraan, dalam keadaan jahiliyah. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, manusia mendapatkan cahaya, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hidayah dan yang lainnya. Ini nikmat yang besar. Kita wajib bersyukur dengan agama Islam ini dan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.